semuanya, perkenalkan saya Maria Arnolda dengan NIM 247077553. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yaitu Kuasa Kekuasaan karya Pak Arthur Jefferson Maya. Oke, pada review kali ini saya akan membahas bab pertama atau bab 1 yaitu subjek individual. Nah, untuk pendahuluannya, kekuasaan itu seringkali muncul dalam berbagai bentuk dominasi. Hasrat untuk mendominasi ini ditertibkan agar tidak terjadinya diskontinuisasi dalam sejarah. Nah, dalam perjalanan sejarah, kita melihat adanya pembusukan kekuasaan yang menciptakan keterpisahan-keterpisahan yang justru menjadi stimulus bagi peradaban baru. Sejarah adalah tema sentral dalam menempatkan kekuasaan sebagai diskursus. Subjek sejarah adalah efek dari diskursus, dan diskursus adalah efek dari aktivitas subjek yang merupakan praksis bergenealogi dalam siklus pemikiran yang panjang. Mari kita bahas mengenai kekuasaan versus kuasa. Nah, sebelum itu kita harus membedakan nih antara kekuasaan dan kuasa. Kekuasaan sendiri itu dapat diartikan sebagai dominasi yang mengekspresikan kontrol, sementara kuasa itu lebih berkaitan dengan reproduksi pengetahuan. Nah, Foucault menekankan bahwa kuasa itu bukanlah sesuatu yang negatif. Kekuasaan itu sendiri adalah alat untuk menciptakan pengetahuan baru. Nah, dalam konteks ini, kuasa itu bersifat positif dan membuka ruang untuk pembaharuan. Nah, kuasa itu juga bukanlah kekuasaan. Jika kekuasaan mengungkap misteri pertarungan untuk saling mendominasi, maka kuasa terbuka pada reproduksi pengetahuan. Ini tuh bukanlah permainan bahasa dalam berbagai kekuasaan, tetapi lebih kepada tidak terbatasnya makna dalam setiap diskursus. Keterpecahan makna dalam perjalanan sejarah pengetahuan mengungkap berbagai makna tersembunyi. Kuasa sendiri itu adalah makna yang beroposisi dengan kekuasaan. Jika dituliskan dalam kerangka binaritas, maka kekuasaan bermakna negatif, sedangkan kuasa itu bermakna positif. Nah, efek kuasa itu bukan mendominasi, namun melakukan retakan terhadap sejarah dominasi. Efek keretakan memunculkan reproduksi diskursus yang terus membuka diri pada pembaharuan pengetahuan, sehingga efek pengetahuan itu sendiri bukanlah mengatur sejarah sebagai arena perebutan kekuasaan untuk mendominasi, tetapi sejarah adalah arena untuk mengakhiri dominasi. Lalu pembahasan selanjutnya adalah genealogi kekuasaan. Genealogi kekuasaan sendiri itu menggambarkan bagaimana sih kekuasaan terbangun melalui interaksi sosial dan sejarah. Ini adalah pertarungan untuk mendominasi narasi diskursus. Negara-negara kuat itu seringkali mengklaim legitimasi sebagai polisi dunia setelah memenangkan perang besar. Namun, di balik semua itu terdapat diskursus kuasa yang menentukan efek dominasi tersebut. Nah, normalisasi ideologi dilakukan oleh negara-negara kuat untuk mendominasi narasi global, menjadikan mereka sebagai polisi dunia. Di balik arena ketidaksadaran kekuasaan, terdapat diskursus kuasa yang memiliki peran besar dalam menentukan efek dominasi. Lalu kita juga akan membahas mengenai pertarungan ideologi pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu, dunia terpecah antara dua ideologi besar, yaitu liberalisme demokratis dan sosialis komunisme. Pertarungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu adalah contoh nyata dari penormalan ideologi mereka. Ini tuh bukan sekedar tentang memberikan sesuatu yang normal, tetapi lebih kepada perebutan kekuasaan untuk mendominasi narasi global. Nah, sistem pemikiran atau diskursus akan terus bertarung dalam arena pertarungan, sehingga representasi diskursus dilengkapi dengan modal besar untuk memenangkan pertarungan. Kapital ditandai dengan instrumen untuk menguatkan relasi dalam pertarungan wacana. Demokrasi liberalisme dan sosialis komunisme adalah dua wacana yang dibentengi oleh kapital besar seperti kekuatan militer dan ekonomi. Lalu ada juga hegemoni budaya. Gramsci memperkenalkan konsep hegemoni budaya di mana kelas dominan berusaha mendapatkan persetujuan dari kelas bawah untuk melanggengkan kekuasaan mereka tanpa harus menggunakan kekerasan. Nah, hegemoni ini melibatkan reproduksi pengetahuan yang mendukung nilai-nilai tertentu sehingga membentuk kesadaran kolektif para masyarakat. Nah, hegemoni budaya sendiri itu adalah upaya untuk membentuk sejarah universalisme dengan menjadikan pengetahuan pada suatu sumber. Kekuasaan dalam pemikiran Marx adalah sejarah pertarungan kelas yang tidak akan pernah berakhir. Pembahasan selanjutnya adalah materialisme dialektik. Marx itu menggambarkan materialisme sebagai hasil dari aktivitas subjek.
Dia berargumen bahwa sejarah itu merupakan pertarungan antara kelas borujasi dan proletariat. Dalam pandangannya sendiri, revolusi kelas proletariat itu adalah kunci untuk menghapuskan struktur kelas yang ada. Materialisme Marx merupakan sesuatu yang berbeda nih. Justru yang disebut materi adalah praksis, bahwa keseluruhan objek yang menyusun kenyataan adalah efek dari aktivitas subjek, di mana kenyataan di luar subjek adalah perbuatan dari subjek. Lalu pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekuasaan menurut Foucault. Foucault itu menjelaskan bahwa kuasa tidak bersifat statis, ia bergerak dan beradaptasi dengan konteks sosial. Konsep governmentality itu menunjukkan bagaimana kekuasaan mengatur perilaku individu melalui cara yang halus. Nah, dalam pandangan Foucault, kekuasaan itu harus dipahami sebagai relasi yang kuat, yang terus bergerak dan tidak terpisah dari aktivitas sosial. Foucault itu memahami nih, kekuasaan sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruangan di mana kuasa itu beroperasi. Kuasa itu mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan, membentuk rantai atau sistem dari relasi tersebut. Nah, sebagai penutup review kali ini, kita dapat melihat nih bahwa sejarah itu bukan hanya tentang dominasi, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan dan ideologi berkembang melalui interaksi sosial. Pemikiran para filsuf seperti Foucault, Nietzsche, Marx, dan Gramsci memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kekuasaan dalam konteks sejarah. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa lebih kritis terhadap struktur sosial dan ideologi yang ada di sekitar kita saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa.